أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali kita ditakdirkan olehnya dipertemukan di masjid dan di majlis ini untuk mengkaji kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Rasulnya SAW, yaitu dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Malam ini kita sampai di hadis yang ke-21. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, memohon. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, katakan pada saya mengenai perkara dalam Islam satu ucapan saja, yang setelah itu saya tidak akan tanya lagi ke orang lain selain anda. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rasulullah SAW menyatakan, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nama asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hadis ini diantara bukti juga bahwa Rasulullah SAW yang dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim, yakni kalimat yang singkat namun padat. Orang tadi bertanya kepada Nabi SAW, ya maksudnya tidak ingin panjang lebar, tidak ingin terlalu banyak. Makanya Nabi SAW memberi wasiat juga sesuai dengan permintaannya. Beliau hanya mengatakan, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam ucapan tadi, dalam berpegang teguh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam riwayat yang lain, Qul Rabbi Allah thumma istaqim, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Kemudian di dalam riwayat disebutkan orang ini berkata lagi, ya Rasulullah, hadza ma akhwafu ma takhafu alayya. Orang ini tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang anda takutkan, yang anda khawatirkan terhadap diri saya? Orang ini tanya. Fa akhadha bi lisani nafsih. Kemudian Rasulullah SAW memegang lidah beliau sendiri, dipegang. Qala hadza, Nabi SAW mengatakan apa? Urusan lisan. Ya, ini yang aku takutkan terhadapmu. Dan Rasulullah SAW sekali lagi dalam hal ini beliau bersabda, ya, sesuai dengan pertanyaan, dan beliau tahu karakternya orangnya. Berarti apa? Orangnya ini diwasiatkan oleh Nabi SAW urusan lisan, ya. Dan tentunya
setiap sabda Nabi SAW itu kepada para sahabat juga pada kita umatnya pesannya. Ya, urusan istiqamah, urusan lisan. Nah, ma'asyil muslimin rahimakumullah, hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasanun sahih. Dalam riwayat Imam Ahmad sama dengan riwayat Imam At-Tirmidzi tadi. Ya. Cuma lafadznya fama attaqi. Ya Rasulullah, ya, dari apa aku harus menjaga diri ini? Maka Rasulullah mengisyaratkan pada lisannya. Ya, urusan ini jaga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi demikian hadis-hadis tadi, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Adapun dalam Al-Quran Al-Karim, maka Allah Azza wa Jal telah berfirman, dan ini sebagai intisar yang disabdakan Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Nah, dalam tafsir ini dinyatakan bahwa para malaikat akan datang pada orang-orang yang istiqamah kala hidupnya itu menjelang kematian mereka. Kemudian calon mayit ini yang akan dicabut ini dikabari, jangan takut, jangan kalian bersedih, justru kalian mendapat berita gembira dengan surganya subhanahu wa ta'ala yang dahulu kalian dijanjikan. Ya, ini di surah Fussilat ayat 30. Di surah Al-Ahqaf ayat 13 Allah Ta'ala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, maka jangan bersedih, jangan takut dan jangan pula bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka ini adalah calon-calon penghuni surga. Mereka akan ditempatkan di surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas yang dahulu mereka ketika dunia mengerjakan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan dicontohkan Rasulnya SAW. Nah, inilah dua ayat ini ma'asyil muslimin yang merupakan intisari yang disabdakan Nabi SAW, urusan keimanan kepada Allah, kemudian istiqamah. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat membaca ayat tersebut. Ya, beliau menyatakan qad qalaha an-nasu thumma kafaru faman mata 'alaiha fahuwa min ahli istiqamah. Nabi menyatakan perkara ini telah dikatakan oleh orang-orang, tapi kemudian setelah itu mereka melenceng, kafir, menjadi kafir, kemudian mati di atasnya. Ya, siapa maksudnya? Yang meninggal dunia di atas istiqamah, ya, maka akan tercatat di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tadi, mendapat janji tadi. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya di sini dalam riwayat Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata tentang tafsir ayat ini, "Tsumma istaqamu." Kata beliau, "Lam yusyriku billahi syai'a." Makna istiqamah di sini adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu makna
istiqamah. Jadi tidak menyekutukan Allah. Karena ini perbuatan yang apa ya? Istilahnya keterlaluan. Apa itu perbuatan syirik? Para ulama menyatakan ya bahwa makna syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah menciptakanmu itu seorang diri, tidak butuh siapa-siapa. Kemudian kau suruh menyembah dia satu-satunya, terus engkau menduakannya. Itu syirik. Ya. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, makna istiqamah dengan tidak berbuat syirik. Kemudian beliau berkata lagi, lam yaltafitu ila ilahin ghairih. Makna istiqamah, kata sahabat yang termulia ini radhiyallahu an, beliau mengatakan makna syirik juga adalah tidak menoleh pada Tuhan lain, ya, tapi tujuannya hanya Allah Azza wa Jalla. yakni mereka continue berpegang teguh bahwasanya Allah Ta'ala Rabb mereka. Orang-orang begitu yang dapat jaminan ini tadi. Kemudian kata Ibnu Abbas, hadhihi arkhasu ayah fi kitabillah. Ya, ini ayat yang paling yang paling ringan dalam urusan dalam urusan berpegang teguh dengan tali Allah Ta'ala, yaitu kitabnya Al-Quran. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah. Kata beliau ala syahadati alla ilaha illallah. Istiqamahnya di atas syahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Ya, jadi di antara yang mereka tuhankan di luar Islam sana, ya, begitu masuk Islam maka kemudian membuang keyakinan yang dulu, berpegang cuma dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakininya, tidak menyekutukannya. Itu namanya berpegang dengan syahadat la ilaha illallah. Ya, lebih banyak sekali sahabat yang menerjemahkan, mentafsirkan ayat ini sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan sebagaimana Ibnu Abbas, ya, Anas radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya menyebutkan makna-makna yang mirip dengan ini. Ya. Dalam riwayat bahwa dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini pernah naik ke atas mimbar, ya, di antara yang beliau sampaikan, beliau membaca ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah, kata beliau, lam yarughu raghan ats-tsa'lab. Orang-orang yang dimaksud istiqamah yaitu mereka yang tidak pernah bertingkah sebagaimana tingkahnya serigala. Gimana serigala? Kalau mau membidik mangsanya, dari kanan, nanti dari kiri, ya, dari depan, dari belakang, keroyokan, ngajak teman-temannya. Orang yang istiqamah tidak seperti halnya tingkahnya sama serigala tadi. Ya, dalam beragama lurus,
dak neko-neko urusan tauhidnya kepada Allah, ya, dan yang lainnya. Ini makna istiqamah. Dalam riwayat makna istiqamah kata Ibnu Abbas, ala adai faraidih, yakni konsisten dalam menegakkan kewajiban yang Allah bebankan, ya, salatnya, zakatnya, puasanya, kalau mampu hajinya, itu namanya faraid yang Allah wajibkan. Maknanya juga berbuat ikhlas dalam beragama dan beramal dengannya, istiqamah di atas taat pada Allah, ya. Makanya diriwayatkan bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau membaca ayat ini urusan istiqamah tadi, beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, karuniakan pada kami yakni sifat sikap istiqamah, ya. Jadi demikian, ya Pak, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kemudian para sahabat ini mengambil contoh dari Rasulullah SAW. Begitu ada ayat memohon dengan yang mereka baca ini tentang ayat istiqamah, maka ya, yang membacanya memohon istiqamah pada Allah. Ya, ini diantara sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini juga bisa digarisbawahi bahwa istiqamah itu yang pertama di atas tauhid. Tauhid ini dari kata wahhada yuwahhidu, tauhidan, artinya mengesahkan, menjadikan cuma satu Allah Ta'ala semata, ya. Jadi bagaimana mengetahui hak-hak Allah Ta'ala terhadap seorang hamba, dan kita sebagai hamba tahu akan kewajiban kita. Nah, itulah tauhid yang apa? Yang sempurna, yang akan menyelamatkan orangnya dari neraka, ya. Tauhid kamil, tauhid yang sempurna, itu yang akan menghalangi orangnya dari masuk neraka. Mewujudkan makna la ilaha illallah, yakni tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala yang berhak diibadahi, disembah, ya. Karena makna al-ilah adalah yang ditaati, tidak dimaksiati, dengan pengagungan, mengagungkan Allah Azza wa Jal, takut kepadanya. Nah, ini makna al-ilah, mewibawakan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala harus diagungkan, juga mencintai Allah Ta'ala, berharap kepadanya, bersandar, tawakal pada Dia, berdoa, memohon, meminta padanya. Nah, ini semuanya dalam lingkar ta'ah atau taat. Kemudian menjauhi yang namanya al-ma'asi, semuanya, ya, yakni perbuatan melanggar. Maksiat ini akan membuat tauhid seorang hamba cacat, menjadi celah. Karena apa? Pelaku maksiat itu dia ibaratnya memenuhi seruannya hawa nafsu dan syaitan. Pelaku maksiat itu memenuhi syahwat atau hawa nafsunya dan juga syaitan.
Makanya Allah Ta'ala menyatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan apa? Tuhannya itu hawa nafsunya. Jadi na'udzubillah, kalau sesuai dengan hawa nafsunya baru dia mau. Berarti nafsunya itu yang disembah, na'udzubillah. Berkata Al-Hasan rahimahullah, ya, makna ayat ini adalah ketika orang tidak menginginkan sesuatu melainkan harus terwujud, harus dilakukan, maka ini justru meniadakan dari diri seseorang sifat istiqamah di atas tauhid. Na'udzubillah. Nama asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi tadi bersabda, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Ya, makna secara zahir dari ungkapan ini adalah yang namanya iman itu masuk dalam amal-amal saleh. Iman itu masuk dalam amal-amal saleh. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Di surat Hud ayat 112. Istiqamahlah engkau sebagaimana diperintah, juga orang-orang yang orang-orang yang taubat bersamamu. Jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini memerintahkan Rasul SAW dan kita umatnya untuk apa? Istiqamah. Juga orang yang taubat supaya istiqamah. Yani jangan menoleh ke belakang lagi. Ya, hadapi yang di depan itu, ke depannya bagaimana, jangan sampai berubah lagi. Ini makna ayat tadi. Jangan melampaui yang diperintah. Ya, dan Allah Ta'ala mengabarkan kalau dirinya subhanahu wa ta'ala maha mengawasi. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Di surah Asy-Syura ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, maknanya apa? Karena itulah engkau ajak, seru orang, dan istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Jadi maknanya Nabi kita Muhammad SAW diperintah untuk istiqamah di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yakni di atas Al-Quran. Diperintahkan istiqamah sesuai dengan Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat bahwasanya tatkala ayat ini turun, Nabi SAW itu seperti meriang. Ya, karena apa? Makna ayat tersebut perintah kepada beliau SAW. Ya, dalam riwayat yang lain bahwa ada yang bermimpi melihat Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, ya, Anda pernah mengatakan syayyabatni Hud wa akhawatuha. Ya, aku ini dibuat tua oleh apa? Merenungkan surat Hud dan saudara-saudaranya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ya, setelah surat Taubah itu banyak
Surat-surat apa? Ada Hud, ada Ibrahim, ya, ada Yusuf, Yunus. Ini semuanya disebut apa? Akhawatuha. Yani surat Hud dan saudara-saudaranya. Surat-surat tersebut Nabi nyatakan telah membuat aku beruban gara-gara mikirin surat-surat tersebut. Maka orang yang tadi yang bermimpi melihat Rasulullah tanya, "Fama syayyabaka minha?" Yang mana yang buat Anda itu sampai beruban ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, yaitu firman Allah, "Fastaqim kama umirt." Istiqomalah sebagaimana engkau diperintah. Ya. Jadi mungkin kita dalam hidup hatam berapa kali ya? Al-Quran lewat, balik lagi, hatam, balik lagi. Tapi mana dari tadabbur sebagaimana Nabi SAW ketika sampai di surat Hud dan saudara-saudaranya, beliau itu apa? Sampai memikirkannya seolah itu membuat beliau berubah warna rambutnya. Ya, demikian keadaan Nabi SAW. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaih wastaghfiruh." Di surah Fussilat ayat 6. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Ya, perhatikan maknanya. Nabi suruh menyampaikan, aku ini manusia juga. Ya, seperti kalian. Bedanya apa? Aku ini dapat wahyu, kata Nabi SAW. Aku diberi wahyu bahwa ilah kalian itu cuma satu, Tuhan kalian itu esa, satu. Maka istiqomahlah kalian dan mintalah ampun padanya subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat ini perintah pada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian Allah Ta'ala memerintahkan untuk menegakkan agama ini, tiang-tiangnya, pilar-pilarnya secara umum supaya ditegakkan. Allah berfirman di surah Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Dialah Allah Ta'ala yang mensyariatkan kepada kalian agama Islam ini, ya, sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada siapa? Nuh. Demikian Allah Ta'ala mewahyukan kepada siapa? Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka semuanya juga kepadamu Muhammad SAW. Yang 5 ini yang kemudian dikenal dengan ulul azm, yakni nabi-nabi yang tekadnya luar biasa, nabi-nabi yang ujiannya luar biasa, dan mereka semua lulus menghadapi kaumnya yang berat-berat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita alaihimussalam. Mereka yang disebut ulul azmi ini, buktinya yaitu dari satu sumber, dari satu cahaya, yaitu dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya diperintah untuk menegakkan. Jangan kalian apa? Bercerai-berai, yakni berselisih. Ya. Di sini diperintah salat. Ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian perintah untuk istiqamah. Jadi istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Demikian agama Islam, tidak ada kebengkokan padanya, ya, tidak ada
serong kanan, serong kiri, lurus jalannya Islam. Ya, ini mencakup semua taatan secara zahir, secara batin, termasuk meninggalkan manhiyat yang dilarang, perkara-perkara yang dilarang. Ya, nah ini menunjukkan bahwa wasiat Nabi SAW tadi, suruh istiqamah ini mencakup semua dari apa? Cabang-cabang agama Islam. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah ya kepada Allah Ta'ala, meniti jalan agamanya dan mintalah kalian ampun padanya. Ya. Nah, ini ayat ini menunjukkan suruh istiqamah terus suruh istighfar. Menunjukkan ayat ini bahwa setiap manusia itu pasti kurang. Bagaimanapun dia berusaha sempurna, berusaha baik, maksimal, pasti kurang urusan istiqamah. Makanya diperintah untuk istighfar ini. Ya. Ini istighfar sebagai penebus, pelebur dari kekurangan. Ya. Dan istighfar ini juga yang akan menghantarkan pada pertaubatan. Ya, untuk kembali, kalau tadi sempat misalnya ke kanan atau ke kiri, supaya balik ke garis. Ya, bagaimana dahulu Nabi SAW bersabda pada Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah padanya di mana saja. Kemudian susul ketika engkau berbuat jelek, segera berbuat baik, susul dengan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu nanti akan menghapusnya, menghapus kejelekan itu. Ya. Dan Nabi mengabarkan bahwa manusia sebenarnya tidak sanggup urusan istiqamah ini yang sesungguhnya. Ya. Makanya Nabi menyatakan istaqimu walan tuhsu. Nabi SAW menyatakan istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Ya. Nabi tahu kadar kekuatan umatnya. Maka bila menyatakan, tapi ya usahakan, upayakan, maksimalkan, meski kalian tidak akan sampai. Wa'lamu, ketahuilah kata Nabi SAW, anna khaira a'malikumus salah, bahwa amal kalian yang terbaik adalah salat. Ya, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, dan tidaklah seseorang ya menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin yang tulen, mukmin betulan, ya, saringan. Dalam riwayat Imam Ahmad, saddidu wa qaribu wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Yani berusaha kalian lurus, mendekat ke jalan yang lurus itu, ya, dan tidaklah menjaga terhadap wudunya melainkan orang yang beriman. Jadi demikian Nabi SAW menyuruh apa? Kita umatnya mendekat. Meskipun Nabi tahu kadar kita tidak mampu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat atau sabda Nabi tadi saddidu. As-sadad dalam bahasa Arab itu adalah hakikat istiqamah. Ya, inti dari istiqamah itu sadad. Ya. Maknanya adalah berusaha yang paling tepat dalam semua ucapan, perbuatan, dalam maksud. Ini supaya yang tepat sebaik mungkin. Seperti apa?
Seseorang mau melempar tombak, memanah, nah itu untuk sampai pada titik tujuannya dibutuhkan apa? Latihan. Ya, tidak semua tidak bisa istilahnya instan, butuh proses. Bagaimana berusaha supaya tepat sasarannya, nah itu makna istiqamah. Ya, kemudian Nabi SAW mengajarkan doa supaya memohon pada Allah kita umatnya ini, diajarkan oleh beliau. Ini diantara petunjuk Nabi, doa. Makanya beliau menyatakan uzkur bis sadadi tasdidaka sahm wa bil huda hidayatuka tariq. Ingat-ingatlah ya, ketika engkau akan meluruskan jalanmu, siratal mustaqim yang akan ditempuh itu, seperti halnya engkau meluruskan anak panah. Gimana mau meluruskan anak panah? Mungkin ya, harus menjemin mata sebelah, ya. Pokoknya biar kena sasaran. Ya. Demikian dengan petunjukmu menempuh jalan yang lurus. Ya. Jadi Allahumma inni as'aluka as-sadad. Ya. Memohon, ya Allah, karuniakan padaku apa? As-sadad, yakni ketepatan, hakikat dari istiqamah. Ya, ini diminta pada Allah. Kita memohon, berdoa. Kemudian waqaribu, sabda Nabi tadi, mendekat. Ya, maknanya kita suruh mendekat di sini bahwa seseorang itu berusaha untuk apa? Tepat, tapi kalaupun meleset sedikit, tidak jauh, ya. Al-muhim atau yang penting adalah niatnya untuk lurus betul, mengenai sasarannya, ya. Maka ini dalam mendekatkan diri harus dengan niat, tak bisa dengan asal, ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum walakin saddidu wa abshiru. Sungguhnya kalian tidak akan mampu mengamalkan apa yang aku perintahkan, kalian tidak akan sanggup, kata Nabi. Akan tetapi ya, kalian berusaha mendekat supaya inti istiqamah diraih. Kalau sudah sadat, inti istiqamah ini diraih, maka kabar gembira untuk kalian. Ini pesan Nabi SAW. Orang kalau berusaha mendekat, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa melainkan sebatas kemampuannya. Allah Maha tahu, ini yang maksimal. Menegakkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian dengan maksimal. Ada yang memaksimalkan diri, Allah Maha mengetahui. Ada yang nyantai, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ini urusan as-sadad. Jadi kita diperintah untuk memaksudkan lurus dalam menjalankan Islam, kemudian istiqamah, tepat. Lurus, tepat, istiqamah. Ini makna dari sabda Nabi SAW. Kalau bisa itu, maka absyir, yakni kabar gembira, yakni Allah Ta'ala akan mengampuni, akan masukkan ke dalam surganya dan seterusnya, meraih nikmat-nikmat yang dijanjikan, ya. Jadi begitu hamba
di dunia ini berusaha mendekat seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala, semua tingkahnya itu dalam rangka mendekat, maka mereka telah menegakkan perintah Nabi SAW ini sebagaimana yang disebut tadi semuanya. Nah, yang terpenting kata Imam Ibn Rajab di sini, aslul istiqamah istiqamatul al-qalb ala tauhid. Pokok atau pangkal istiqamah itu adalah dari hati. Ketika hatinya lurus dalam berpegang dengan tauhid, maka inilah puncak atau tujuannya. Anggota badan ini akan ikut. Karena apa? Rajanya sudah lurus, hatinya sudah lurus. Ya. Jadi ini diantara makna juga dari yang dipesan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Istiqamah hati itu dengan berusaha mengetahui hak-hak Allah Ta'ala, merasa takut padanya, mengagungkannya, ya, mencintainya, ya, kemudian berharap padanya semata, berdoa kepadanya, tawakal, bersandar juga kepada Allah, kemudian berpaling dari yang selainnya subhanahu wa ta'ala. Demikian ketika perbuatan-perbuatan hati tadi lurus, maka anggota badan ini juga akan menjadi lurus dengan izin Allah subhanahu, sehingga mewujudkan dari perintahnya faqim wajhaka lid-dini hanifa, yakni tegakkan, menghadaplah dengan wajahmu untuk beragama secara lurus. Jadi demikian ma'asyil muslimin rahimakumullah, dan mudah-mudahan tidak terjadi ketika hati tidak istiqomah, maka jangan diharap anggota badannya istiqomah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bisa istiqomah dan menegakkannya selama kita hidup di dunia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas dan kita kaji malam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada diri saya dan juga para hadirin sekalian. Selebihnya wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.